Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan pertolongannya. Pada sore hari ini kita bisa berkumpul pada sore yang sangat sangat sejuk, kemudian sangat menyegarkan kita semua gitu ya, dengan tetesan air yang sangat deras. Kira-kira suara saya kedengaran nggak ya? Kedengaran ya, alhamdulillah. Ya, anggap saja hujan yang jatuh ke bumi ini adalah backsound. Backsound dari acara kita ini. Wah, jadi ini adalah tetesan hujan, ini adalah irama yang sangat merdu gitu kan. Takbir. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi mau panas alhamdulillah, mau hujan alhamdulillah. Yang penting acara kita tetap jalan ya. Meskipun mohon maaf terlambat kayaknya ya. Sesuai dengan jadwal. Tidak apa-apa, mudah-mudahan keterlambatan ini tidak mengurangi semangat kita dalam memahami Islam, dalam terus mendakwahkan Islam kepada seluruh umat manusia ila yaumil akhir. Takbir. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa ikhlas dan istiqomah di jalan Islam ila yaumil akhir. Insyaallah hari ini kita akan bahas satu tema yang sangat luar biasa. Apa temanya? Mengapa harus khilafah gitu. Oke. Sebenarnya adalah tema pesanan dari panitia. Saya juga bingung. Temanya apa? Mengapa harus khilafah? Targetnya apa? Supaya umat itu yakin bahwasanya pemilu itu tidak ada gunanya. Yang penting ganti sistem, bukan ganti rejim. Nyambung nggak dengan temanya? Dengan judulnya? Nggak nyambung. Tapi karena ini pesanan panitia maka harus saya tuliskan. Mengapa harus khilafah? Insya Allah nanti ujung-ujungnya kalian semua paham. Kita semua paham di sini. Pasti ujung-ujungnya adalah mengapa harus khilafah. Siap? Takbir. Sebuah upaya mencerdaskan umat. Bersama siapa? Ahmad Faisal Al-Banjari. Al-Banjari ini bukan nama asli, ini tambahan. Nah, aslinya ini pemberian orang tua. Baik, sebuah pengantar yang pertama kita bahas dulu hakikat pesta demokrasi. Jadi sekarang kalau kita lihat di televisi, di internet, di semua stasiun TV, di semua media cetak itu tidak ada satupun kecuali menyuarakan yang namanya apa? Pesta demokrasi. Pemilu 2014. Semuanya membicarakan itu. Hampir semua iklan, betul nggak? Acara TV, arahnya ujung-ujungnya apa? Coblos. Iya kan? Yang pertama kali yang disuruh apa? Kita semua harus memilih. Suara Anda sangat berharga. Jangan dibuang-buang. Wajib memilih. Jangan golput. Betul ya? Itu yang pertama. Setelah membujuk seluruh warga Indonesia untuk memilih di 9 April 2014, yang kedua, cobloslah saya.
Ya, coblos nomor berapa? 1, 2, 3, 4 sampai berapa? Hah? Saya aja udah hafal. Sekarang peserta pemilu berapa partai? Gak hafal. Sama, saya juga gak hafal. Yang saya tahu yang paling sering kampanye di TV itu ya sampai bikin lagu itu yang nomor berapa? Nomor 10. Apa? Lupa lagunya. Nomor 10 apa? Hanura. Tahu. Pernah ikut Hanura? Baik. Jadi setelah Jadi seruan seluruh media, televisi, media cetak supaya seluruh rakyat Indonesia memilih di 9 April 2014. Yang kedua, setelah mereka serukan, yang kedua mereka menyerukan apa? Pilihlah partai ini, pilihlah partai itu. Dengan nomornya, dengan tokoh-tokohnya, iya kan? Betul nggak? Tuh. Dan kalau kita mengetahui tarif iklan di televisi itu berapa juta? Itu sekian menit saja itu jutaan rupiah. Bagaimana kalau setiap hari dan setiap hari itu 10 kali diputar? Itu 1 minggu saja bisa ratusan juta, betul nggak? Ya. Dan ini yang terjadi di mana-mana. Pokoknya kalau Anda golput dianggap tidak cerdas, betul nggak? Anda nggak cerdas. Anda melawan fatwa MUI. Golput itu haram, betul nggak? Berarti dosa. Harus memilih dengan cerdas dan lain sebagainya. Nah, ini namanya pesta demokrasi. Isinya apa? Isinya promosi pemilu 2014. Betul nggak? Isinya itu aja. Nanti partainya keliling kota kan, bikin kampanye. Biasanya apa? Dangdutan kan? Standar ya. Dangdutan, kemudian orasi dari pemimpin partai, promosi, apa yang dipromosikan? Janji-janji, betul nggak? Sejahtera, pendidikan gratis, pokoknya standar. Bertahun-tahun pemilu rasanya seperti itu saja, betul nggak? Ada perubahan? Tidak ada. Nah, inilah namanya pesta demokrasi. Isinya apa intinya? Mempromosikan supaya seluruh rakyat Indonesia mengikuti pemilu. Milih ini, milih itu. Dan semua partai promosi apa? Janji-janji. Betul? Sekaligus bagi-bagi duit, betul nggak? Supaya orang mau datang, ya kan? Dan mau milih. Biasanya paling terkenal apa? Serangan Fajar. Tahu serangan Fajar apa? Serangan Fajar itu adalah Fajar pada subuh langsung di door to door dikirimi uang supaya milih. Pagi harinya sebelum coblos, betul nggak? Iya. Supaya orang mau datang ke TPS. Akhirnya orang bikin spanduk. Kami sudah cerdas. Terima uangnya, jangan pilih orangnya. gitu. Rakyat juga nggak mau kalah gitu. Bahkan ada kampung yang mengatakan dibikin spanduk itu di televisi swasta, saya lihat itu bikin spanduk tulisannya apa? Kami di sini siap menerima serangan Fajar. Luar biasa. Jadi rakyat kita semakin pragmatis ya. Jadi memilih itu karena ada manfaat, ada materi. Jadi mereka ya mumpung lah setahun sekali, ya kita ambil saja lah semuanya gitu kan. Rizki kok ditolak gitu kan. Ini pesta demokrasi. Nanti maaf hakikatnya yang menikmati siapa? Yang menikmati nanti yang terpilih, betul nggak? Rakyat apakah menikmati? Tidak. Rakyat akan kembali menjadi penderita, betul? Betul. Janji-janjinya diingkari gitu kan. Tidak pernah dipedulikan lagi, suara rakyat itu tidak didengarkan lagi, betul? Betul kan? Rakyat menginginkan BBM jangan naik, tapi pemerintah tetap naik kan? Didengarkan? Tidak. Kesian deh lo. Iya kan? Cuma pas pemilu didengarkan, pas pemilu didatangi, ketika selesai pemilu ditinggalkan. Betul kan? Nah, kemudian 5 tahun berikutnya, wah,
Mereka ngapain? Kampanye lagi kan? Mendatangi lagi rakyat, memuja-muja rakyat. Wahai rakyat, pilihlah saya gitu kan. Saya berjanji seperti ini. Apa keluhan Anda, apa keinginan Anda, semua curahkan pada saya. Setelah terpilih, didengarkan, lupa semuanya. Ditipu lagi, sedih lagi rakyatnya. Jadi 5 tahun, setiap 5 tahun sekali rakyat kita dikibuli. Makanya saya katakan di sini kita nih bangsa yang pemaaf. Betul kan? Berkali-kali ditipu, tetap saja ketika kampanye iya kan? Didengarkan lagi, diikuti lagi, dicoblos lagi. Sudah tahu menipu, setiap 5 tahun sekali tetap dipilih, tetap ikut pemilu. Kan ini bangsa yang pemaaf kan? Ya. Orang yang tidak tahu diri, yang menipu mereka 5 tahun yang lalu, kemudian datang lagi pada mereka, dimaafkan nggak? Dimaafkan. Ya. Kemudian dipilih lagi. Berkali-kali ditipu nggak bosan-bosan, karena kita ini bangsa yang pemaaf. Subhanallah. Ini kelebihan bangsa Indonesia. Kemudian, nah inilah yang saya maksud dengan logika monyet dan caleg. Maksudnya apa? Coba lihat monyet. Monyet itu ketika mereka sedang santai-santai kan di atas pohon gitu. Ketika lapar, baru mereka turun kan. Ngapain? Nyari pisang kan, nyari makanan. Dapat makanan, dapat keinginannya, naik lagi ke atas. Dan dia gak akan peduli di bawah tuh ada apa kan, gak peduli dia. Caleg seperti itu gak? Seperti itu kan. Ketika mereka menikmati di atas gitu kan, melupakan di bawah tuh mau perang, mau dibunuh kayak mau apa? Mau rakyatnya mati kayak nggak peduli. Tapi ketika 5 tahun mereka lapar, mereka lapar suara gitu, turun nggak? Turun ke bawah kan? Apa istilahnya? Blusuk, ya kan? Belusukan. Seperti monyet. Ini seorang kiai yang mengatakan seperti itu. Tapi nyambung. Ini pengantar saja. Nah baru kita masuk. Nah saya ingin tanya, Indonesia ini berkali-kali menjalankan pemilu. Saya ingin tanya, ada perubahan nggak? Ada perubahan? Kita ini berkali-kali loh, sejak merdeka sampai sekarang berapa kali pemilu? Berkali-kali. Berkali-kali ganti presiden, berkali-kali ganti anggota DPR. Ada perubahan? Saya ingin tanya, ada? Ada, siapa bilang nggak ada? Ada perubahan. Lebih buruk kan? Yang penting kan ada perubahan. Perubahan kan bisa lebih baik, bisa lebih buruk. Nah faktanya di Indonesia berkali-kali pemilu kita ini lebih buruk. Alhamdulillah utang kita tambah banyak. Sekarang hampir 2000 triliun. 2 kali masa pemerintahan SBY naik sekian persen sampai 2000 triliun. Hampir. Kemudian penduduk miskin makin banyak. Menurut data Bank Dunia berapa? 100 juta penduduk Indonesia di bawah garis kemiskinan dengan penghasilan $2 per hari. Kejahatan semakin ramai, betul nggak? Keamanan semakin langka. Orangnya dibunuh hampir tiap hari, ada yang pembunuhan, hampir tiap hari ada yang perkosa, betul nggak? Hampir tiap hari ada pelecehan seksual, betul nggak? Betul. Indonesia makin tidak aman. Lebih buruk, lebih buruk. Pendidikan makin mahal. Betul nggak? Poliban berapa? Makin mahal ya. Saya yakin. Nggak ada ceritanya SPP kuliah itu makin turun. Ya ada makin naik makin semester gitu. Ya kan? Kecuali angkatan lama. Angkatan lama nggak naik. Angkatan baru siap-siap menerima tarif baru. Makin mahal, makin sekuler dan makin gagal mencetak peserta didik manusia-manusia yang beriman dan berakhlak mulia. Buktinya di mana-mana tawuran, di mana-mana seks bebas, di mana-mana narkoba, betul? Gagal. Pendidikan makin mahal, kesehatan makin susah yang berkualitas. Walaupun sekarang ada namanya? BPJS ya, betul ya? BPJS. Saya merasakan BPJS itu, saya korban. Kenapa? Ketika saya tuh ngambil kelas ngambil kelas 3. Pas masuk kelas 3 itu berminggu, berhari-hari, hampir seminggu itu nggak sembuh-sembuh.
Tapi ketika naik kita pindah ke kelas 2 dengan obat yang paten, ya kalau kelas 3 sih obatnya yang bawah gitu kan, yang murah, yang gratis, insya Allah lama sembuhnya. Ketika naik kelas kita dapat obat paten, nggak ada yang dijamin pemerintah, kita harus beli di luar. Tiap hari saya beli berapa? 200.000. Tapi alhamdulillah 3 hari 4 hari langsung keluar. Tadi hampir seminggu nggak keluar nggak sembuh. Artinya apa? Pemerintah itu apa? Ya omong kosong, menjamin kesehatan itu nggak ada gitu. Kalau Anda ingin cepat sehat itu harus mahal. Faktanya nggak ada, digratiskan. Jadi sebenarnya itu cuma akal-akalan pemerintah saja ingin apa? Menghimpun dana dari rakyat gitu ya. Dan mereka nggak pernah menjamin. Itu namanya bukan jaminan kesehatan, tapi asuransi kesehatan, betul nggak? Faktanya tiap bulan kita bayar walaupun nggak sakit, betul? Betul. Makin buruk ini, ya kan? Jadi ya ada perubahan lebih buruk gitu. Akhlaknya makin rusak, seks bebas di mana-mana gitu ya. Nah, maka akar masalahnya apa artinya? Bukan terletak pada rezim yang berkuasa itu siapa, betul nggak? Tapi pada sistem yang dijalankan. Jadi masalahnya itu bukan pada rezim, kepada siapa yang berkuasa gitu. Karena faktanya berkali-kali kita ganti penguasa, ada perubahan, ada lebih buruk. Artinya nggak ngefek gitu. Betul kan? Artinya kalau ingin berubah, artinya ada something yang selain apa nih? Selain rezim harus diubah, Pak. Sistemnya rupanya bermasalah. Ya saya logika seperti ini saja. Kita naik mobil gitu kan, naik mobil ini adat gitu kan. Kenapa ini ngadat gitu? Oh ganti, dasar sopirnya nggak becus ini gitu kan. Ganti sopir kedua, masih ngadat juga. Jalannya tabrak sini gitu kan. Nanti apa dorong mobil gitu kan. Wah ini dasar sopirnya nggak becus, ganti lagi sopir ketiga. Sampai Michael Schumacher yang paling hebat disewa gitu kan. Wah premium gitu kan, luar biasa. Tapi masih nabrak sana nabrak sini. Saya ingin tanya, yang bermasalah sopirnya atau mobilnya? Yang diganti sopirnya atau mobilnya? Mobilnya ganti. Sama Indonesia berkali-kali ganti penguasa, nggak ada perubahan. Artinya salah apa? Sistem gitu loh. Sistem pemerintahannya yang bermasalah. Takbir. Halo. Terkejut nggak? Nah, sistem apa? Sistem demokrasi. Demokrasi itu apa sih? Saya ingin tanya dulu. Demokrasi apa? Ini asal katanya, kalau Anda pernah belajar Pancasila atau apa, kewarganegaraan, ini demos kratos. Demos itu apa? Hah? Rakyat. Iya. Kratos apa? Terbalik. Saya juga lupa. Intinya nanti ada satu suku kata yang demos itu apa? Pemerintahan ya. Kratos itu rakyat, betul ya? Atau terbalik lah. Intinya pemerintahan rakyat. Kedaulatan di tangan rakyat. From people, by people, for people gitu kan. Tapi seorang mantan presiden Amerika pada tahun berapa itu pernah mengatakan, sekarang tren demokrasi berubah, bukan from people, by people, for people, tapi from company, by company, for company. Betul nggak? Betul. Rakyat tuh nggak didengerin gitu. Yang didengarkan apa? Pengusaha, betul kan? Pemilik modal. Perang Irak, seluruh rakyat Amerika itu menentang, ya kan? Menolak. Didengarkan nggak? Nggak kan? Yang didengarkan siapa? Suara pengusaha, ya kan? Pengusaha apa? Pengusaha minyak. Jadi pengen ngambil minyak di Irak. Itu pengusaha apa lagi? Pengusaha senjata. Ya, pengusaha apa lagi? Pengusaha apa itu? Yang membangun rumah itu apa namanya? Properti. Ya, kan? Arsitek. Yang bangun rumah arsitek. Properti. Itu dari mana semua yang bangun Irak itu? Ya dari perusahaan-perusahaan Amerika tendernya kan. Uangnya dari mana? Uang Irak juga. Jadi kan itu itulah demokrasi. Faktanya ya katanya suara rakyat, betul nggak? Nah, kalau kita melihat secara teknis, maka saya katakan dalam demokrasi itu yang pertama ada ilusi kebebasan memilih. Ini kita harus kritis ya.
Apa maksudnya ilusi kebebasan memilih? Katanya kita bebas memilih wakil kita siapa, betul nggak? Sebenarnya ini ilusi, ini pembohongan. Kenapa? Karena faktanya sebenarnya, hakikatnya, dan pada kenyataannya dan sebenar-benarnya kita tuh dipaksa memilih calon yang tidak kita kenal, betul nggak? Betul kan? Cuma modal nempel spanduk, pasang wajahnya yang keren, sampai macam-macam kan, ada wajah Superman gitu ya. pilihlah saya gitu kan, jujur, adil dan lain sebagainya gitu kan. Nah ini betul nggak? Ini salah. Kita nggak diberi kebebasan, kita dipaksa memilih pemimpin yang tidak kita kenal siapa dia gitu kan, akhlaknya bagaimana, track recordnya seperti apa, kita nggak tahu gitu kan. Kita dipaksa memilih calon yang tidak kita kenal dan bahkan tidak capable dan bisa jadi bajingan, betul nggak? Kenapa saya sebut bajingan? Karena mohon maaf, standar seleksi calon legislatif, termasuk calon presiden itu kadang-kadang, terutama legislatif ya, itu nggak jelas, nggak jelas dan tidak relevan, ya kan? Penting nggak Anda punya kemampuan? Nggak penting, yang penting punya uang, yang penting Anda terkenal, makanya artis banyak, betul? Betul. Nah itu nanti kalau naik jadi legislatif itu bingung dia. Ngapain di atas sana kan? Nggak punya ilmunya dan lain sebagainya. Itu fakta gitu kan. Kita dipaksa memilih calon-calon yang seleksinya itu nggak jelas, sehingga bisa jadi ini bajingan juga banyak di dalam sana, betul nggak? Yang penting punya banyak uang, ya kan? Untuk beli perahu kan? Perahu apa? Perahu partai, betul. Nah kemudian yang penting dan yang berikutnya, ini mohon maaf ya, kita nih memilih pemimpin di dalam demokrasi ini, memilih seseorang yang gak jelas mengatur kita dengan hukum apa, betul nggak? Gak jelas. Kita pilih, oke kita pilih, nanti hukumnya apa, aturannya seperti apa, bagaimana dia ngatur kita, gak jelas kan? Gak jelas. Nah sehingga saya katakan inilah namanya ilusi kebebasan memilih. Jadi ini nggak pernah ada kebebasan memilih, kita dipaksa pada hakikatnya. Dipaksa memilih calon-calon yang sudah diseleksi dengan cara yang nggak jelas. Ini kan bahaya, betul nggak? Betul. Kemudian yang kedua saya katakan fakta dalam demokrasi. Ini fakta pemilu ini banyak. Faktanya satu, yang pertama mahal, berapa triliun, yang puluhan ratusan triliun yang dikeluarkan pemerintah untuk pemilu, berapa? 100 triliun lebih, saya lupa berapa itu. Coba bayangkan, coba uangnya itu untuk beasiswa seluruh mahasiswa Poliban. Kan bagus, ya kan? Nggak usah ada pemilu kan, betul nggak? Ya kan? Ya gitu-gitu aja kok, nggak berubah. Ya kan? Lebih baik beri beasiswa anak Poliban kan? Jadi manfaat. Ya kan, sudahlah mahal, hasilnya nggak ada kan? Ya ini fakta gitu loh, hasilnya tidak berkualitas gitu kan. Bahkan mohon maaf, kalau kita caleg kita pilih, ini maaf ya, ini kita berpotensi memilih orang yang akan menjadi gila, betul nggak? Kalau kita pilih jadi caleg, gagal jadi caleg, gila nggak? Gila kalau nggak tahan. Kenapa? Utangnya banyak, miliaran rupiah dikeluarkan, betul. Saya ingin tanya, berapa satu caleg itu modalnya? DPR RI minimal 3 miliar. Kalau gagal gimana? Itu langsung stres. Ya kan, langsung gila. Makanya banyak rumah sakit jiwa tuh menyediakan rumah sakit kamar yang VIP sampai ekonomi, semuanya disediakan. Karena sudah pengalaman 2004-2009 itu banyak yang gila karena gagal seleksi. Kalau terpilih ya gila juga, gila apa? Gila kekuasaan, gila duit, betul nggak? Karena setelah mereka terpilih, saya ingin tanya, apa yang mereka lakukan? Mengembalikan modal, betul nggak? Uang banyak keluar, apa yang harus dilakukan? Secara ekonomi, mengembalikan modal, ya kan? Setelah kembali modal apa? Membayar jasa kepada yang ngasih modal, betul nggak? Ya kan? Kepada sponsor-sponsornya. Makanya ketika dia terpilih nggak pernah dengarkan rakyat. Yang dengarkan siapa? Pengusaha. Betul? Nanti cari untung, carinya gimana? Korupsi. Iya kan?
Jadi sudahlah mahal gitu kan, biaya pemilu nih ratusan triliun, kemudian hasilnya pun tidak berkualitas, kemudian menghasilkan orang gila, iya kan? Kemudian bahkan maaf sudahlah terpilih, nanti DPR itu maaf sekali sidang, ya kan, untuk menghasilkan satu undang-undang itu bisa ratusan juta, satu undang-undang aja, biayanya 100 jutaan. Itu ngapain? Biaya amplop semua anggota DPR. Siap sidang. Itu ada yang pembahasannya 5 tahun gak selesai-selesai. Itu berapa kali sidang, berapa uang keluar. Itu banyak undang-undang seperti itu. Sudahlah mahal, ya kan, pemilu ini, kemudian menghasilkan orang gila. Kemudian mohon maaf juga hasilnya menghasilkan mahal lagi, keluar duit lagi menghasilkan undang-undang, ya kan. Kemudian apalagi kadang-kadang menghasilkan konflik. Kalau ada yang nggak terima menang, biasanya konflik kan di berbagai daerah. Pilkada banyak seperti itu, kalah pemilu langsung bakar ini bakar itu, betul nggak ada hasil. Bahkan mohon maaf menghasilkan tadi koruptor akhirnya, karena dia harus cari untung. Karena gaji DPR itu nggak cukup untuk bayar modal awal kan, maka dia harus korupsi. Bahkan maaf ya, hasil pemilu, Anda tahu nggak? Saya buka-bukaan aja ya. Presiden 2009, pemilu 2009 ini Ustadz Munarman itu dari FPI itu pernah buka data. Beliau buka data. Beliau mengatakan 2009 beliau belum masuk dalam ormas Islam, beliau masih sekuler. Beliau masih ikut LBH, Lembaga Bantuan Hukum miliknya siapa? Atak Buyung Nasution. Ya kan, beliau muridnya gitu. Nah, kemudian beliau itu pernah sebelum pemilu 2009 itu ada satu pertemuan yang mengumpulkan semua LSM, semua lembaga survei, bahkan mungkin termasuk media-media untuk dikumpulkan oleh sebuah lembaga think tank miliknya Amerika Serikat supaya mensukseskan terpilihnya SBY. Jadi mohon maaf, lembaga survei itu kamuflase semua. Itu rekayasa. Iklan di TV rekayasa, semuanya dibayar sudah untuk memenangkan SBY, makanya SBY menang. Karena kerjasama semua, dan ini skenario Amerika sudah. Makanya beliau mengatakan sampai beliau mengatakan seperti ini. Siapa pemilik LSI itu siapa? Denny JA ya, yang Indonesia Tanpa Diskriminasi itu pernah mendatangi beliau, Pak Munarman itu, Ustadz Munarman. Apa yang dikatakannya pada Ustadz Munarman? Katanya, Pak, kalau Bapak mau tutup mulut setiap bulan 10 juta. Luar biasa kan? Uangnya banyak. Dari mana? Amerika. Jadi maaf, siapapun presidennya, Amerika yang menang. Kenapa? Semuanya dalam skenario Amerika. Tuh. Sekarang siapa yang terkenal itu? Jokowi. Itu bisa jadi sudah skenario. Karena mohon maaf, dari awal-awal kan Jokowi jadi gubernur Jakarta itu sudah di mana-mana kan selalu beritanya tuh mau hebat-hebatkan Jokowi kan. Selalu. Itu trennya tuh kayaknya Jokowi kayaknya gitu. Kayaknya sudah skenario gitu kan. Semua televisi seperti itu dibayar semuanya. Gampang kok. Televisi itu mau memberitakan apapun asal dibayar. Termasuk acara LKI Poliban, kalau mau masuk TV harus bayar. Karena nggak sanggup bayar, makanya rekam sendiri kan. Oke. Nah ini, jadi faktanya itu penuh kebohongan demokrasi ini, nggak ada untungnya, banyak ruginya gitu loh, nggak ada hasilnya. Kemudian apalagi ilusi kedaulatan rakyat. Saya ingin tanya, dalam demokrasi itu yang berdaulat siapa sih? Rakyat? Enggak, itu kan anggota DPR, ya kan? Hakikatnya yang membuat undang-undang siapa? Anggota DPR, anggota legislatif gitu loh. Rakyat didengar nggak? Nggak pernah, ya kan? Nah nanti DPR itu mohon maaf, itu juga tergantung pimpinan partai, betul nggak? Semuanya tunduk pada pimpinan partai, iya kan? Semuanya tunduk pada pimpinan partai. Pimpinan partai
partai itu tunduk pada siapa? Pengusaha lagi yang memodali mereka. Jadi maaf, ini ilusi kedaulatan rakyat itu nggak pernah ada. Amerika jadi dari dulu sudah pernah ngomong, ya kan, from company, by company, for company, nggak pernah rakyat itu. Jadi rakyat itu sudah dibodohi sebenarnya. Kita dari SD dibodohi dengan teori-teori apa? Teori-teori Pancasila, teori demokrasi kan. Dalam pelajaran apa? PPKN, kewarganegaraan, ya kan. Nah ini jelas. Kemudian yang berikutnya, secara filosofis, apa bahayanya kedaulatan manusia, kedaulatan rakyat? Dalam demokrasi ada yang namanya kedaulatan rakyat, dan ini mohon maaf paling prinsipil. Dalam demokrasi yang paling prinsip apa? Kedaulatan hak membuat hukum itu di tangan rakyat. Karena demokrasi hakikatnya lahir dari sejarah apa? Sejarah penindasan apa? Kaum kerajaan, kaum bangsawan, ya kan? Dan pihak gereja terhadap rakyat, ya kan? Otoriter. Rakyat itu gak bebas. Betul? Betul. Akhirnya muncullah zaman Renaissance kan, pencerahan. Muncullah revolusi-revolusi, dan akhirnya menghasilkan apa? Demokrasi. Pokoknya agama tuh nggak boleh ngatur negara. Agama tuh ngatur ibadah saja, gereja saja. Udahlah, negara ini serahkan pada manusia. Kalau diatur sama agama, ini kacau. Betul nggak? Fakta kegagalan agama Nasrani di Eropa, betul nggak? Nah, akhirnya dimunculkanlah ide demokrasi yang harus ngatur manusia itu harus yang namanya rakyat, karena rakyat yang paling paham manusia, karena rakyat adalah manusia. Ya kan, lalu muncullah ide demokrasi. Ini bahaya nggak? Ini bahaya. Kenapa bahaya? Karena mohon maaf, kedaulatan manusia ini membuat yang namanya undang-undang ini dibuat berdasarkan hawa nafsu manusia. Bagus nggak? Ya bagus. Dan undang-undang itu dibuat berdasarkan suara terbanyak, betul? Seandainya dalam DPR itu banyak orang brengsek, kira-kira undang-undang apa yang dihasilkan? Undang-undang yang brengsek. Ya kan, undang-undang yang mengajak maksiat, betul nggak? Ini bahayanya kedaulatan manusia. Karena kebanyakan manusia, Anda kalau baca Quran itu pasti menemukan banyak lafaz. Kalau Quran terjemah, lafaz yang menyebutkan apa? Kebanyakan manusia itu sesat. Kebanyakan manusia itu adalah maksiat dan lain sebagainya. Pokoknya kalau kebanyakan itu selalu negatif dalam Quran. Artinya kita jangan sampai mengikuti kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia dan mengikuti hawa nafsu manusia. Karena hawa nafsu itu selalu menyeru pada keburukan. Ini bahaya kedaulatan manusia. Makanya jangan pernah meletakkan kedaulatan di tangan manusia. Karena manusia penuh hawa nafsu. Dan hawa nafsunya tergantung siapa yang melobi. Saya ingin tanya, yang paling kuat di dalam demokrasi siapa? Rakyat kecil atau rakyat besar? Rakyat yang miskin tuh berduit. Berduit. Yang menang siapa? Yang berduit. Makanya kedaulatan itu nanti di tangan pemilik modal. Makanya ideologinya dinamakan apa? Kapitalisme kan? Kapitalis itu apa? Pemilik modal. Jadi ide yang memenangkan para pemilik modal. Nah, kemudian bahaya berikutnya apalagi dalam demokrasi yang paling tidak bisa dipisahkan dalam demokrasi apa? Ide kebebasan, betul gak? Freedom of speech, kebebasan apa? Berpendapat, sehingga orang boleh ngomong apa saja, walaupun salah, walaupun menghina orang lain. Akibatnya apa? Timbul konflik di mana-mana. Bagus nggak? Gak bagus. Kebebasan apa lagi? Freedom of apa? Religion. Kebebasan apa? Beragama. Menimbulkan apa? Akhirnya alhamdulillah di Indonesia gara-gara demokrasi 200 aliran sesat tumbuh subur di Indonesia. Betul kan? Kebebasan beragama. Ahmadiyah tuh harus diberikan kebebasan. Jangan dilarang-larang, bakar-bakar masjid. Nggak boleh. Harus diberikan kebebasan. Kita kan negara demokrasi. Atas nama demokrasi. Kebebasan apa lagi? Kebebasan, freedom of apa? Kepemilikan itu bahasa Inggrisnya apa? Of ownership. Kebebasan berkepemilikan. Akibatnya pasti apapun boleh memiliki apapun asal dia punya uang. Bagus nggak? Kelihatannya bagus kan?
kelihatannya gitu kan. Akibatnya apa? Alhamdulillah gara-gara ide demokrasi kebebasan berkepemilikan, hampir seluruh kekayaan alam Indonesia dikeruk habis oleh asing. Kenapa? Semuanya dimiliki oleh asing. 80% sampai 90%. Di emas di Papua saja itu oleh Freeport berapa tahun? 90 tahun mereka punya hak. 90 tahun lebih. Kemarin 2013 sudah habis, diperpanjang lagi 90 tahun. Wah, itu kan kemiskinan. Jadi di Papua itu ada di tambang emasnya itu bukan tambang emas, sebenarnya tambang tembaga ya, tembaga sebenarnya. Cuma dalam tembaga itu ada kandungan emas sekian persen gitu. Nah, di sana itu ada 3 gunung. Ada 3 gunung gitu loh. Nah, satu gunung itu sudah habis jadi danau. Ya kan? Nah, masih tenang Pak, kita masih ada 2 lagi Pak, belum. Itu pernah gitu dalam sebuah media. Masih ada 2 lagi gitu. Ini belum dikeruk, masih perawan 2 ini. Luar biasa. Nah, ini gara-gara kebebasan gitu loh. Bagus kan, makin miskin Indonesia. Apalagi kebebasan apa? Kebebasan berperilaku. Coba bayangkan, gara-gara kebebasan berperilaku apa? Semua rakyat Indonesia boleh telanjang, betul nggak? Boleh buka aurat di mana saja, betul nggak? Ya kan? Batasannya apa? Jangan sampai kelihatan kemaluan. Itu kan undang-undang pornografi seperti itu kan? Namanya aja undang-undang pornografi, porno aksi, artinya undang-undang yang mendukung pornografi, porno aksi. Dulu kan kita minta undang-undang anti pornografi, porno aksi, ya kan? Rupanya dicoret undang-undang pornografi, porno aksi. Undang-undang itu melegalkan pornografi, porno aksi. Iya, bagus ya. Ya kan? Ini gara-gara apa? Demokrasi kan. Akibatnya seks bebas di mana-mana, pelecehan seksual terjadi di mana-mana, ya kan? Gara-gara demokrasi. Bagus nggak? Nggak bagus. Ini bahaya. Yang menghancurkan Indonesia ini adalah demokrasi gitu loh, idenya. Kemudian terakhir apa? Bahaya konsep voting. Tadi sudah saya katakan, voting dalam demokrasi, pengambilan keputusan itu melalui apa? Voting. Voting itu apa? Suara terbanyak. Misalnya ada 150 anggota legislatif, 100-nya orang yang suka maksiat, 50 orang soleh. Yang menang siapa? Yang maksiat. Dan tidak mungkin menang, ya kan? Tidak mungkin menang orang soleh. Jadi ini bahaya konsep voting. Dan bahkan mohon maaf, dalam demokrasi ketika voting itu nggak memperhatikan lagi apakah ini baik, apakah ini buruk. Yang penting suara terbanyak setuju. Yang melegalkan prostitusi. Seluruh anggota DPR berapa? 60% setuju. Prostitusi diadakan di seluruh daerah di seluruh Indonesia. Misalnya seperti itu. Kira-kira menang nggak? Menang kan, bisa diadakan. Ini bahaya, tidak memperhatikan lagi halal dan haram. Bahaya nggak? Bahaya. Seluruh rakyat Indonesia mau terpaksa maupun sukarela dipaksa untuk maksiat, betul nggak? Makanya saya katakan demokrasi ini bahaya. Secara teknis bahaya, secara filosofis bahaya. Jadi nggak ada untungnya demokrasi ini. Dan sekarang implementasinya dalam bentuk pemilu kan, setiap 5 tahun sekali. Oke, jadi berpartisipasi dalam pemilu konteks sekarang apa? Sistem demokrasi adalah apa? Sangat berbahaya dunia akhirat. Ya kan? Dunianya itu udah tahu lah tadi kan. Ya kan, Indonesia makin sengsara, makin menderita, makin tidak aman, makin banyak seks bebas, makin terkeruk kekayaan alamnya, makin dihabiskan sumber daya alamnya. Secara akhirat dosa besar kan. Karena gara-gara demokrasi, gara-gara ide kebebasan, dan gara-gara yang menang suara terbanyak, maka dan gara-gara pemilik modal yang jadi pemenangnya, gara-gara itu maka seluruh rakyat Indonesia sukarela maupun terpaksa itu disuruh untuk maksiat semua lewat undang-undang yang menghasilkan kemaksiatan, betul nggak? Betul ya? Ini produk demokrasi.
Jadi haram hukumnya, sangat berbahaya. Terus gimana? Apa kita golput saja? Golput nggak? Milih atau golput? Saya katakan, mohon maaf, kita nggak boleh golput. Kenapa? Karena golput itu kepanjangannya apa? Golongan putus asa. Kita belum putus asa, masih ada harapan. Lagunya kan ada. Harapan itu masih ada. Jangan golput. Pilih Partai Islam. Jadi kata saya, kita tidak boleh golput. Kita akan tetap memilih, tapi apa? Memilih untuk mengganti sistem. Betul kan? Kalau golput kan itu putih itu apa? Netral kan? Nggak punya sikap. Jangan, kita harus punya sikap. Kita sudah paham, akar masalah Indonesia ini bukan rezimnya saja yang bobrok. Oke, kita akui rezimnya bobrok, rusak gitu. Tapi rezim ini kan hasil dari demokrasi, pemilihan dalam demokrasi yang juga rusak prosesnya kan, seleksinya nggak jelas gitu kan. Maka apa? Maka kita harus memiliki sikap kita apa? Memilih untuk ganti sistem. Sistem apa? Sistem Islam. Takbir. Nah, kenapa harus sistem Islam? Kenapa? Karena hukumnya wajib. Ya, karena kita beriman kepada Islam, ya kan? Karena kita beriman kepada Allah. Betul? Betul. Oleh karena itu kita harus mengganti sistem demokrasi ini dengan sistem Islam. Demokrasi ini bagian dari sebuah ideologi yang besar yang sekarang mengkangkangi dunia. Apa itu? Ideologi kapitalisme. Dan asasnya apa? Sekulerisme, pemisahan agama dari kehidupan. Nah, maka kita harus ganti sistem itu dan ideologi itu dengan sistem Islam dan ideologi Islam. Dan asasnya pun harus Islam kalau Indonesia mau selamat. Kenapa? Karena kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Al-Quran, kita beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Quran, Allah dan Rasulnya dalam Quran maupun Sunnah itu terlalu banyak nas yang menyuruh, ayat atau dalil yang menyuruh kita untuk apa? Untuk berhukum kepada hukum Allah, hukum Islam. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum. Fahkum bainahum dalam surah Al-Maidah ya. Putuskanlah perkara di antara mereka bima anzalallah dengan apa? Dengan apa-apa yang Allah turunkan. Apa sih yang Allah turunkan? Quran dan Sunnah. Wala tattabi' ahwa'ahum, dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka ini siapa sih? Mereka ini orang yang suka bikin hukum selain hukum Allah. Siapa? Anggota DPR. Amma ja'aka minal haq, seraya meninggalkan kebenaran yang datang kepadamu. Jangan. Bahkan Allah mengharamkan, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Barang siapa tidak berhukum kepada apa-apa yang Allah turunkan, Quran dan Sunnah, maka mereka itulah orang yang fasik. Kalau enggak fasik, maka apa? Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Zalim. Kalau enggak zalim ada lagi satu. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa tidak berhukum dengan apa-apa yang Allah turunkan, maka mereka itulah orang yang kafir. Selama-lamanya, kekal selamanya, forever. Ada yang mau? Gara-gara apa? Tidak berhukum kepada hukum Allah, tapi dengan keyakinan. Mau nggak syariat Islam? Nggak mau. Kenapa? Nggak wajib. Kafir sudah. Iya. Mengingkari satu saja hukum Allah itu kafir jatuhnya. Mau nggak syariat Islam? Nggak mau. Kenapa? Males. Nah, ini fasik. Kalau nggak fasik zalim. Insya Allah nggak akan selama-lamanya dalam neraka, tapi lama banget. Nggak apa-apa kan, mending daripada selama-lamanya. Mau yang mana? Mau yang lama banget atau selama-lamanya? Nggak mau. Oke, nah jadi ini wajib hukumnya gitu kan.
Karena kita beriman kepada beriman kepada Islam gitu ya. Nah, dan kita yakin Islam itu sempurna, betul nggak? Islam itu mengatur semua kehidupan, betul? Betul. Dalam Al-Quran pun dijelaskan, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya kan? Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu bagimu. Islam itu sempurna sudah. Semuanya ada. Ekonomi ada nggak? Ada. Pendidikan ada? Ada. Sistem hukum, sanksi ada. Kemudian apalagi? Pergaulan ada, lengkap. Politik luar negeri ada. Pemerintahan ada. Semuanya komplit. Kalau kita yakin kepada Islam, Islam itu sempurna, kita harus menerapkan Islam. Ya. Kemudian bagaimana sistem Islam itu perwujudannya? Itulah khilafah. Sistem khilafah Islamiyah. Ini adalah sistem pemerintahan warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dijalankan sejak zaman Khulafaur Rasyidin. Siapa Khulafaur Rasyidin? Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Itu menjalankan khilafah. Khalifah pertama siapa? Abu Bakar Siddiq. Khalifah terakhir siapa? Khalifah Abdul Majid. Abdul Majid II kalau nggak salah. Khilafah apa? Utsmaniyah di Turki kan. 1300 tahun dijalankan udah. Khilafah dalam sejarah ada gitu kan. 1300 tahun, tapi dalam buku sejarah mohon maaf nggak pernah diangkat. Seolah-olah ada missing link gitu kan. Khilafah itu secara sejarah ada, dalam Islam itu wajib hukumnya. Ini tidak ada perbedaan ulama. Tidak ada perbedaan pendapat ulama tentang kewajiban khilafah. Ini kewajiban. Karena ada kaidah syara yang menyebutkan malayatimul wajib ila bihi bahwa wajib. Suatu kewajiban nggak sempurna tanpa satu hal, maka satu hal itu hukumnya wajib. Syariat Islam itu nggak mungkin diterapkan. Ekonominya nggak mungkin bisa dijalankan, pendidikannya nggak mungkin bisa dijalankan, sistem sanksinya nggak mungkin bisa diamalkan tanpa ada institusi negara. Negara itu apa? Khilafah. Betul nggak? Betul. Yang menerapkan syariat Islam dalam negeri maupun di luar negeri dengan dakwah dan jihad, dan menyatukan seluruh umat Islam sedunia dalam satu buah institusi. Takbir. Dan ini janji Allah dan Rasulnya. Ini sudah pasti. Dalilnya kan jelas dari Rasul. Ya kan? Apa dalilnya? Pasti yang hafal cuma summa apa? Takunu khilafatan ala minhaji nubuwah summa sakat. Ya kan? Kemudian akan muncul sebuah khilafah yang berdasarkan manhaj kenabian, kemudian Nabi diam. Ini kan dalam hadis yang lengkap itu kan Rasul menceritakan berapa? 5 skenario dunia ya. Yang pertama zaman kenabian, nubuwah. Kemudian yang kedua apa? Masa Khulafaur Rasyidin, ya kan? Kemudian yang ketiga masa kekuasaan yang menggigit, ya kan? Mulkon Abdon. Kemudian yang terakhir mulkan Jabriyatan. Yang keempat mulkan Jabriyatan, kekuasaan yang diktator ya sekarang gitu kan. Dan nanti akan ditutup dunia ini oleh summa takunu khilafatan ala minhaji nubuwah. Takbir. Dan ini janji yang pasti gitu kan. Ini sistem Islam. Bagaimana kalau tidak mau? Ya tadi terbagi menjadi 3. Kalau nggak fasik, zolim. Kalau nggak zolim, kafir. Itu aja. Mau mana? Pilih. Sekarang coblos fasik, zolim atau kafir. Silahkan. Hidup adalah pilihan. Terima kasih, wassalam. Saya. Oke, ada pertanyaan. Ya, alhamdulillah telah kita dengarkan materi dari Kakak Faisal yang bertemakan demokrasi dan khilafah. Kepada para pendengar ada yang tanyakan dari Ikhwan mungkin.
atau mungkin dari akhwatnya, dipersilakan. Mungkin akhwatnya apa? Lempar kertas. Ada pertanyaan? Oh tidak ada, saya bertanya. Ada. Silakan. Tentang pemilu, katanya itu harus memilih pemimpin yang sedikit keburukannya. Tetapi jika kita golput, maka bisa jadi kekuasaan akan diambil oleh para sekularis dan kapitalis. Bagaimana pendapatnya tentang hal ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah ada pertanyaan akhirnya. Ini alasan klasik ya. Sering sekali itu dikatakan kalau kita golput, kalau kita umat Islam tuh golput, nanti kan berkuasa orang kafir kan. Nanti kita dikuasai orang kafir. Ini haram hukumnya dalam Islam, dalilnya ada. Berarti berdasarkan itu golput haram. Betul? Betul kan? Menurutnya. Nah tapi sebenarnya kalau kita ingin mengkaji, apakah saya ingin tanya pertama, menjamin ketika kita memilih pemimpin yang katanya sedikit keburukannya, kemudian Indonesia ini akan tidak dikuasai oleh orang kapitalis, tidak dikuasai oleh orang kafir? Faktanya selama ini tidak kan? Toh yang jadi presiden bertahun-tahun orang Islam. Toh mayoritas DPR itu anggotanya agamanya apa? Islam. Apakah Islam itu berjaya di negerinya sendiri? Tidak. Apakah Indonesia tidak dikuasai kaum kapitalis? Ya dikuasai tetap. Bahkan semakin dikuasai kan. Apakah tidak dikuasai orang kafir? Faktanya di balik layar Amerika mengkangkangi Indonesia bertahun-tahun terjadi. Jadi maaf, kita milih nggak ngefek. Betul nggak? Iya kan? Jadi itu jawabannya. Jadi ya apa, dengan memilih dari partai Islam, calonnya orang soleh, itu nggak ngefek. Tetap saja Indonesia dikuasai orang kafir, dikuasai para kapitalis. Ini fakta, bahkan makin liberal kan. Kenyataannya makin liberal. Nah ini kenyataannya. Sehingga berdasarkan itu maka bisa kita simpulkan yang jadi masalah tuh sistem, ya kan? Selama sistemnya sistem kufur, ya tetap kita dikuasai orang kafir, kita dikuasai oleh para kapitalis pemilik modal, yang itu mayoritas orang kafir, ya kan? Jadi masalah ini sistem. Gini. Jelas ya? Ada pertanyaan lagi? Silakan. Atau tanggapan balik? Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mungkin dua pertanyaan. Pertama, tadi disampaikan bahwa pemilu itu menggunakan banyak dana. Nah, sedangkan pemilu itu wasilah untuk memilih seorang pemimpin. Bagaimana penggantinya sebuah pemilu ini di dalam Islam seperti itu, agar kita bisa menyampaikan ke masyarakat seperti itu bahwa ada yang lebih baik daripada pemilu seperti itu. Penggantinya apa? Kalau pemilu ini kan mahal, padahal itu kan wasilah untuk memilih pemimpin. Jadi seperti itu. Yang kedua, Oh iya. yang kedua, bagaimana dengan orang-orang yang mencoba untuk berdakwah di dalam sistem demokrasi? Dan juga kan tadi sempat terpikir juga, di dalam demokrasi itu ada sistem voting. Nah, seandainya sistem voting itu yang di DPR itu adalah orang-orang yang bersih, yang soleh, yang
pasti mendukung syariat Islam, apakah mungkin bisa terjadi seperti itu? Itu mungkin menyambung dengan pertanyaan apakah bisa dakwah di dalam sistem. Ya, itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Pertanyaannya cukup mengerikan. Oke, yang pertama apa tadi? Pemilu. Oh, pemilu. Pemilu apa? Pengganti apa? Oh, pengganti dalam Islam. Baik, dalam Islam itu bagaimana? Apakah pemilu itu haram? Ya enggak, pemilu itu kan uslub untuk memilih pemimpin. Jadi pemilu juga bisa ada dalam khilafah nantinya. Pemilu apa? Memilih presiden. Ya kan? Memilih wakil rakyat boleh? Ya boleh juga. Karena yang namanya wakil rakyat itu nanti ada, namanya majelis umat. Nah, akan tetapi dalam khilafah nanti tidak seperti sekarang. Ya, pemilihan itu nanti semuanya itu, ya mohon maaf ya, boleh dikatakan sangat minim dana nanti. Ya kan, karena semuanya itu ya mau kampanye silahkan gitu kan, itu nanti dibiayai negara semua, dijamin negara, dan itu seminim mungkin, tidak jor-joran seperti sekarang, nggak ada dangdutan, ya kan, nggak ada bagi duit, nggak usah. Dan yang paling bagus dalam khilafah nanti, pemilu itu seleksinya bagus. Seleksi seorang khalifah untuk menjadi seorang khalifah nanti itu diseleksi dengan sangat baik oleh para ulama nanti. Jadi yang dinilai apa? Bukan terkenalnya, bukan banyak duitnya, tapi apa? Track record, akidahnya seperti apa, ibadahnya seperti apa, akhlaknya seperti apa, kapabilitas kemampuan kepemimpinannya seperti apa. Ini yang dinilai oleh para seleksi nanti. Jadi ada lembaga nanti yang menseleksi. Nah, itu kumpulan ulama semua, ulama terpilih dari umat. Jadi nggak sembarangan jadi khalifah itu seleksinya. Dan dipilih dia itu pemilu, ya bisa juga nanti silahkan nanti akan disosialisasikan. Oh si A orangnya seperti ini, track recordnya seperti ini. Oke, rakyat milih siapa? Silahkan. Siapapun yang terpilih bagus semua kan. Jadi insya Allah nggak akan mungkin orang brengsek jadi khalifah. Saya katakan, orang yang akhlaknya buruk nggak mungkin jadi khalifah. Orang yang mohon maaf ibadahnya bolong-bolong nggak mungkin jadi khalifah. Orang yang suka maksiat nggak mungkin jadi khalifah karena seleksinya sudah jatuh. Jadi ketika diseleksi siapapun jadi khalifah tuh bagus semua. Keren kan? Keren. Dan khalifah tuh ketika terpilih dia akan menjalankan hukum Allah, ini jelas. Kita milih presiden, siapapun jadi presiden, hukumnya nggak jelas, betul kan? Kalau khalifah kita milih, dia siapapun khalifah yang terpilih pasti bagus. Setelah terpilih, pasti dijalankan hukum Allah, jelas nggak? Jelas. Beda dengan demokrasi, ya kan? Sudahlah pemimpinnya nggak jelas, nanti setelah terpilih nggak jelas hukumnya apa, kan buruk, ya kan? Kemudian ya apa lagi tadi? Ya misalnya DPR bagaimana? Itu kan majelis umat, perwakilan umat. Saya pikir nih kalau ini pendapat saya pribadi, pemilu itu boleh untuk wakil rakyat. Dan itu pun nanti ya menurut saya kayaknya yang untuk pemilu tuh khusus untuk khalifah saja. Karena wakil rakyat itu dipilih oleh rakyat langsung. Misalnya mohon maaf, perwakilan kabilah ini siapa? Tunjuk, sudah selesai, nggak usah pemilu-pemiluan. Betul kan? Murah nggak? Murah. Oh, iya. Misalnya mohon maaf di kampung ini siapa tokohnya itu ya sudah dipilih selesai. Mewakili suara kampungnya. Paham nggak? Paham kan? Ini kita milih caleg siapa dia? Nggak paham. Mewakili kita nggak tahu juga kan? Cuma yang penting dari Kalsel. Seperti itu. Ya, kita kenal nggak kan? Ya kan? Jadi tokoh nggak, mengayomi rakyat nggak pernah. Ya kan? Jadi nanti insya Allah dalam majelis umat itu dipilih memang tokoh masyarakat. Nah nanti silakan tokoh masyarakat kampung A, kampung B sampai Z misalnya kan, ini silakan siapa yang memilih, ya kan, untuk di tingkat pusat misalnya khilafah nanti. Nah silakan ini pakai seleksi pemilu nanti. Dan nanti yang menjaminnya siapa? Ya negara. Silakan lo televisi, ya kan? Televisi itu cukup, nggak usah pakai spanduk brosur, itu nggak usah. Ya kan, televisi milik siapa? Ini milik pemerintah, murah kan, selesai, nggak usah ada
spanduk baleho itu siapa gitu ya, jalan itu ada foto ini bingung gitu siapa ini artis iga jalan dipampang itu malah merusak pemandangan ya kalau cantik ya alhamdulillah maksudnya ya sudahlah merusak pemandangan itu nggak cantik kan misalnya contoh terjadi. Yang kedua apa tadi? Bagaimana kalau kita dakwah dalam sistem? Nah, sedikit saya tambahkan tadi, mohon maaf saya lupa. Nah, kalau dalam majelis umat juga nih perlu diketahui, majelis umat dalam khilafah itu nggak akan bikin undang-undang. Beda dengan DPR. DPR bikin undang-undang. Makanya politik korupsinya tinggi sana. Tingkat korupsi tinggi. Kalau nanti majelis umat nggak usah korupsi, kenapa? Mereka nggak digaji. Itu satu. Jadi majelis umat nggak digaji dalam khilafah. Dia cukup mewakili suara rakyatnya saja gitu kan. Itu satu. Yang kedua apa, dia nggak bikin undang-undang. Tugasnya apa? Mengkoreksi penguasa kalau salah. Sesuai Islam. Kan murah kan. Nggak memancing korupsi kan. Dan saya yakin ya banyak yang tidak tertarik jadi majelis umat. Kenapa? Nggak ada gajinya. Ya. Ya itu saja kan. Khalifah bikin undang-undang. Iya, nanti yang menetapkan. Khalifah nggak bikin hukum khalifah nanti menjalankan hukum Allah. Cuma dia berhak menetapkan hukum mana yang akan dia tetapkan dari beberapa pendapat para ulama dari hukum-hukum Allah. Itu memang kewajibannya, tugasnya khalifah dan dia menjalankannya. Kalau khalifah menyeleweng, nanti ada mahkamah mazolim yang bisa memberhentikan khalifah kalau dia menyeleweng dari Islam. Keren kan? Bagus. Yang kedua bagaimana kalau kita memperjuangkan Islam melalui parlemen? Bisa dinyalakan lampunya? Belum. Gak bisa ya? Bagaimana gini? Kita ini kan masuk, ini alasan kawan-kawan kita dari partai Islam. Kita ini kan masuk parlemen, kita ikut pemilu, ikut legislatif. Ini kan tujuannya supaya nanti yang mayoritas ini kan dari partai Islam. Kalau kamu semua tuh milih partai Islam kan nanti mayoritas kan suara Islam. Kalau mayoritas suara Islam kan undang-undangnya Islam. Apa nggak boleh? Itu tujuan mereka. Alasannya kan seperti itu. Boleh nggak? Boleh? Nggak boleh. Apa nggak boleh? Iya nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena syariat Islam itu tidak boleh dimusyawarahkan, nggak boleh di-voting-votingkan. Ini penghinaan kepada syariat, pelecehan kepada hukum Allah. Contoh, nanti mau sholat maghrib. Oke, saya ingin tanya kepada semua peserta hari ini, nanti itu sholat maghrib nggak? Yang setuju sholat maghrib angkat tangan, yang nggak setuju nggak usah angkat tangan. Kalau nanti semua yang angkat tangan kita sholat maghrib. Kalau banyak yang nggak angkat tangan nanti kita nggak usah sholat maghrib. Ini meskipun mayoritas setuju sholat maghrib, ini pelecehan kepada syariat, pelecehan kepada hukum Allah. Sholat maghrib itu nggak usah di voting-voting, laksanakan. Masa di voting-voting dulu itu? Ini pelecehan kepada Allah gitu. Jadi nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena nanti undang-undang itu dihasilkan berdasarkan suara terbanyak. Tunduk kepada suara terbanyak, bukan tunduk pada Allah. Takbir. Jadi nggak boleh undang-undang itu dihasilkan melalui parlemen. Nggak boleh undang-undang Islam itu dihasilkan melalui parlemen. Nggak boleh. Undang-undang Islam itu dilaksanakan, jangan dibicarakan. Paham? Itu namanya haram hukumnya. Ya itu jawabannya. Jadi ya kesimpulannya nggak boleh. Jadi ini penutup ya dari saya. Nah, dalil yang paling jelas tentang keharaman memperjuangkan syariat Islam dalam penegakan hukum Allah dalam parlemen, dalam pemerintahan, ikut dalam sistem, itu haram hukumnya. Metode menegakkan Islam, metode memperjuangkan Islam, tegaknya syariat Islam, negara Islam melalui sistem, itu haram hukumnya. Itu ada dalilnya, jelas. Rasulullah mencontohkan. Kan Rasulullah itu kan suka menghina-hina kepercayaan orang kafir kan, di Mekah itu kan. Oh pokoknya berhalanya dihina-hina. Kemudian seluruh budaya-budaya orang kafir itu, mulai dari riba, berzina, membunuh anak perempuan umur 9 tahun,
kemudian budaya-budaya mereka yang curang dalam perekonomian, dalam transaksi jual beli, itu semua dihina oleh Rasul melalui Al-Quran kan jelas. Kemudian kan orang kafir nggak tahan kan, datang kan pada Muhammad, kamu ini mau apa sih, istilahnya seperti itu kan. Oke, kamu ini gini aja deh, kami menawarkan yang pertama apa, kami kasih semua harta kepada kamu, mau nggak? Seluruh hartamu ini orang paling kaya di Mekah, asal syaratnya satu, kamu berhenti dakwah. Mau nggak? Kata Rasul apa? Nggak mau. Udah. Oke, kalau harta nggak mau, biasanya yang kedua ini nggak tahan. Apa? Ya Muhammad, ini saya tawarkan seluruh wanita paling cantik, ya kan, wanita ini nggak tahan ya. Wanita, silakan kamu pilih yang mana saja, kamu nikahi sebanyak-banyaknya, secantik-cantiknya kamu nikahi. Itu jadi milikmu semua. Asal syaratnya apa? Kamu nggak usah dakwah. Mau nggak? Kata Muhammad apa? Kata Rasulullah apa? Nggak mau. Oke, harta nggak mau, wanita nggak mau. Nah, ini terakhir, pasti mau ini. Nggak mungkin nggak mau. Ini paling mantap sudah. Apa? Sekalian aja kamu jadi penguasa di Mekah. Gimana? Jadi penguasa di Mekah. Syaratnya Pak nggak usah dakwah. Atau gini, dalam riwayat yang lainnya, 1 hari kita pakai hukum kamu, besoknya pakai hukum jahiliyah. Gimana? Mau nggak? Kata Rasul apa? Kita beri kekuasaan, nggak mau. Sampai dalam riwayat yang lain, Rasul tuh ngomong, seandainya orang kafir itu bisa meletakkan matahari di tangan kananku, saking berkuasanya matahari itu kita kendalikan gitu ya. Seandainya mereka mampu buat saya berkuasa, matahari itu di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, untuk saya meninggalkan dakwah ini. Kata Rasul apa? Saya tidak akan meninggalkannya sampai saya memenangkan agama ini, atau saya mati di dalamnya. Selesai. Artinya Pak Rasul menolak berdakwah dalam kekuasaan. Seandainya ini, mohon maaf ya, seandainya pakai logika partai politik Islam sekarang, ya cerdas sedikit lah gitu kan. Kenapa sih Muhammad itu nggak mau menerima kekuasaan? Cobalah kita terimalah jadi penguasa. Nanti kan pegamatan Rasul kan jadi penguasa kan, kemudian bisa dakwahi orang. Ya kan logika orang partai Islam sekarang gitu kan. Kita kuasai dulu lah parlemennya, nanti kita kuasai dulu jadi presiden, perdana menteri, nanti baru kita balik jadi syariat Islam gitu. Kenapa Rasul nggak mau? Itu nggak boleh. Kan itu kan. Kita ngikut siapa sih hidup ini? Rasulullah kan. Jelas dalilnya gitu kan. Jadi nggak boleh ikut parlemen, nggak boleh. Jadi kita perjuangkan sesuai dengan metode dakwah Rasulullah SAW, yaitu apa? Dakwah kepada umat, gitu kan. Merubah sistem melalui umat, seperti itu. Dan merubahnya secara total, bukan secara parsial. Sekedar berkuasa itu nggak bisa merubah. Karena Rasul paham betul. Rasul itu kan cerdas. Rasul itu paham betul. Walaupun beliau berkuasa, itu nanti pasti banyak kompromi kan. Tadi sehari hukum jahiliyah, sehari Islam. Itu susah ngubahnya masyarakat itu. Rasul nggak mau gitu loh. Nah faktanya maaf, partai politik sekarang banyak terjebak. Akhirnya Pak, mereka terlena kan dengan kekuasaan. Akhirnya Pak melupakan syariat Islam. Bahkan nih mohon maaf, itu sampai ngomongnya seperti apa? Itu ada, saya nggak usah sebut nama partainya ya. Pokoknya adil lah. Salah satu petinggi itu ngomong, apakah Bapak akan menerapkan syariat Islam? Udah lah, nggak usah ngomong itu masa lalu gitu. Kita sekarang nggak zamannya lagi ngomong syariat Islam. Iya kan? Itu masa lalu. Piagam Jakarta itu masa lalu. Sampai ngomong kayak gitu gimana? Dan ada juga salah satu pejabatnya yang terpilih jadi kalau nggak gubernur bupati ya. Ditanya wartawan, Bapak akan menerapkan syariat Islam di daerah ini? Mentang dari partai Islam ya. Wah, mimpi aja enggak. Gimana itu? Mimpi aja enggak, tuh bahaya itu. Ya kalau nggak mau ngomong jujur, nggak usah ngomong seperti itu gitu loh. Itu menyakiti hati kan. Lebih baik nggak usah namanya partai Islam, partai sekuler aja. Coba partai sekuler memperjuangkan apa? Supaya negaranya sekuler.
Partai nasionalis supaya nasionalis, partai komunis supaya negaranya jadi komunis. Partai Islam di Indonesia pengen apa? Perjuangannya menjadikan sekuler. Kan gak nyambung. Iya kan? Harusnya partai Islam itu memperjuangkan tegaknya syariat Islam. Baik, terima kasih. Ini itu dari saya. Sudah jam 6 lewat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.